Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'il hadirun wal hadirat wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku bapak-bapak yang berhadir serta para pendengar Suara Baitur Rahman Serambi FM 90,2 RRI Banda Aceh, Sabang dan Sibolga serta radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan halqah maghrib dan subuh di Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya akan menjawab dua buah surat dan beberapa pertanyaan melalui SMS sekedar waktu yang tersedia. Yang pertama, sebuah surat yang datang dari hamba Allah di Lambu, Ketapang 2, Aceh Besar. Isinya, Bapak Ustaz Syukri Daud, penceramah agama Islam pada hari Selasa malam Rabu di Masjid Raya Baitur Rahman Kodia Banda Aceh. Saya mohon keterangan dari Bapak Ustaz penjelasan mengenai salat fardu maghrib, antara lain sesudah para jamaah maghrib melakukan sunat tahiyatul masjid dan kemudian salat sunat wudu. Setelah itu untuk mendengarkan azan maghrib. Apakah setelah azan maghrib tersebut kita harus melakukan salat sunat rawatib maghrib? Sedangkan dalam buku petunjuk belajar sembahyang fardu dan sunat rawatib, waktu azan maghrib telah diselesai, tidak ada salat sunat rawatib. Jadi yang dikerjakan oleh segolongan orang tersebut, salat sunat apa ya Pak Ustaz? Ini saya mohon penjelasan dari Bapak agar bertambah kuat iman saya, tidak sampai ikut-ikutan orang lain. Terima kasih dari saya hamba Allah. Ini sebuah surat. Ya, pertanyaannya seperti yang barusan kita lakukan, habis azan tadi ada salat 2 rakaat. Apa ada atau tidak? Ini pertanyaan. Karena menurut yang bertanya, beliau bertanya ini, bila kita masuk masjid, habis berwudu, kita salat tahiyat masjid, sangat dituntut. Setelah itu sebelum wudu kering, ya disuruh pula kita sunat wudu 2 rakaat. Azan tiba, azan maghrib, habis azan salat apa itu? Ini pertanyaan dari bapak kita yang bertanya ini. Mari kita melihat hadis-hadis Rasulullah. Sebuah hadis disebutkan, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Hadis sahih. Salat olehmu sebelum maghrib. Salat olehmu sebelum salat maghrib. Salat olehmu sebelum salat maghrib bagi orang yang menghendakinya. Jadi sebelum maghrib ada salat 2 rakaat, namanya rawatib ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada 10 rakaat atau 12 rakaat. Ini ghair muakkadah. Seperti sebelum asar, sebelum maghrib ada salat rawatib ghairu muakkadah 2 rakaat. Dasar hadis sahih seperti kita sebutkan tadi. Ada hadis yang lain, mungkin tidak kita pakai sunat rawatib ghairu muakkadah karena kurang kuat. Maka ada hadis yang lain yang sahih juga. Baina kulli adanaini salatun liman syaa. Di antara 2 azan, antara azan dan iqamat maksudnya ada salat 2 rakaat bagi orang yang menghendakinya. Jadi antara azan dengan iqamat ada salat sunat 2 rakaat antara azan dan iqamat niatnya. Hadisnya sahih. Nah, jadi yang dilakukan oleh segolongan orang tidak salah. Berarti dalam buku tuntunan salat yang Bapak kita baca tidak dimasukkan itu hadis tadi.
Itu hadis yang kita bacakan sahih dari Sahih Bukhari kita kutip. Demikian jawabannya. Yang tidak ada hadis yang jelas adalah salat sunat sebelum Isya. Itu tidak ada hadis yang jelas. Tapi kita lakukan antara dua azan tadi sunat. Sunat antara dua azan sebelum Isya. Kita niatkan demikian. Demikian saya jawab kepada hamba Allah yang bertanya dari Lambu, Aceh Besar. Kemudian sebuah surah yang lain yang terhormat Ustaz Syukri Daud di tempat. Salam Tengku Syukri yang baik. Saya seorang ibu rumah tangga punya anak-anak. Bagaimana ini? Saya seorang ibu rumah tangga punya anak 3, 2 laki-laki dan seorang perempuan, masih dalam pendidikan. Sementara suami saya sudah kawin lain. Saya tidak ada penghasilan dan tidak ada tempat tinggal. Sedangkan mantan suami saya ada penghasilannya. Ini apa, sudah cerai saya rasa, karena mantan disebut tadi. Apakah anak yang bersama saya ini tanggung jawab saya atau tanggung jawab mantan suami saya? Yang saya tahu dia sudah kawin lain. Terima kasih atas jawaban Tengku yang baik. Wassalam, dari seseorang di Banda Aceh. Ini satu pertanyaan. Ya, begitulah kapan-kapan ada laki-laki yang sifat demikian, yang hanya memperturutkan hawa nafsu, sedangkan tanggung jawab kurang serius diperhatikan. Saya teringat sebuah hadis Rasul, la'anallahu kulla zawwaqin mitlaqin. Allah mengutuk sesuatu dikutuk oleh Allah, diharam hukumnya. Allah mengutuk laki-laki yang suka kawin untuk merasakan nikmat perkawinan, kemudian diceraikannya. Jadi kawin cerai bukan sembarangan dalam Islam, tanpa cukup alasan tidak dibenarkan. Haram hukumnya, dosa seorang suami tanpa alasan jelas menceraikan istrinya. Berarti itu menzalimi kaum wanita. Itu haram hukumnya dalam Islam. Jelas la darara wa la dirara. Islam tidak memberatkan diri sendiri, tidak pula menghina orang lain. Ini ajaran Islam yang benar. Ya, pertanyaan ini, tanggung jawab siapa anak yang 3 orang tadi? 2 laki-laki, seorang perempuan. Apa tanggung jawab ibunya yang sudah diceraikan, atau tanggung jawab bapaknya yang sudah menceraikan ibunya tadi? Dalam Islam, terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, itu tanggung jawab kepada bapaknya, bukan pada ibunya. Rizki mereka, pakaian mereka, kebutuhan hidup mereka, pendidikan mereka, tanggung jawab seorang ayah. Berdosa besarlah ayah yang menyia-nyiakan anak yang dilahirkan dari istrinya. Dosa besar ayah tersebut. Jadi kewajiban si ayah untuk memberi nafkah kepada si anak, dan juga kepada mantan istri yang mengasuh si anak. Kewajiban dia itu. Kan tidak mungkin semua orang mau mengasuh itu bukan istri kita lagi, mantan istri. Coba bayangkan kalau anak kita diasuh orang lain, mau tidak? Jelas perlu kita beri ongkos. Jadi kewajiban juga kepada mantan istri yang mengasuh, karena kejerih payahnya mengasuh anak kita. Itu kewajiban Islam. Di Islam dibebankan anak itu kepada bapak, tanggung jawab yang paling pertama. Jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 233, Asyaitonirrajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban kepada suami, si ayah tadi, rizki mereka, pakaian mereka, istri tadi, dengan ma'ruf, dengan wajar, sesuai dengan kemampuan penghasilannya. Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hak kaum perempuan, para istri, kewajiban suami untuk memberi pakaian yang wajar kepada mereka dan juga sembako makanan mereka. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah. Jadi ayat suci saya baca, dan juga hadis Rasulullah yang dibaca oleh Tirmizi, dan juga hadis yang lain, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sama maksudnya. Jadi kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada si anak dan si istri yang mengasuh anak tadi. Ini kewajiban dalam Islam terhadap sang ayah.
Berarti bukan sembarangan kita sia-siakan anak kita. Diminta tanggungjawab oleh Allah kalau anak kita sesat jalan, menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Itu harus mendapat perhatian betul-betul dari kita kaum laki-laki. Bukan sembarangan kita. Jadi jangan sembarangan kawin cerai adalah Islam. Sehingga anak-anak itu berantakan sana kemari, tidak ada yang tanggung jawab. Memang dalam Islam itu anak yang masih berumur kecil, berumur 7-9 tahun untuk anak perempuan, itu di bawah asuhan si ibu. Sudah anak mumayyiz 7-9 tahun, suruh pilih. Mau tinggal sama bapak, mau tinggal sama ibu. Itu suruh pilih. Ataupun pilih dua-dua dia. Seminggu sini, seminggu sana. Kita tidak boleh melarangnya. Ini ketentuan dalam ajaran agama kita. Diberi keadilan dalam soal pendidikan anak ini. Demikian jawaban kepada seorang ibu bertanya di Banda Aceh. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan dengan SMS. Pertanyaan yang ke-1255. Sebelumnya, ya, saya mohon maaf itu SMS yang sudah masuk sudah lebih 700 lebih yang belum saya jawab, Masya Allah. Nah, ini 1255. Kemudian saya beritahukan bahwa yang tidak ada hubungan, bukan porsi saya, bukan masalah fiqh, itu akan dijawab oleh ustaz yang lain. Tolong ditanya kepada penceramah yang lain. Misalkan masalah Al-Quran dan penafsirannya, tanya pada yang beri materi tafsir. Masalah akidah ditanya, keimanan ditanya pada ustaz, guru, pembimbing, pemateri bahagian tauhid. Nah, ini bukan bahagian saya. Nah, demikian supaya jangan nunggu-nunggu kalau lama sekali tidak jawab pertanyaan saya. Nah, demikian. Ada hubungan dengan pertanyaan tadi, yaitu seorang suami kawin 2 dan dia tidak adil. Apa hukumnya? Ini tidak diceraikan. Yang tadi diceraikan, ya. Seorang suami kawin 2 dan dia tidak adil, apa hukumnya? Padahal dia tahu hukum agama dan ada sholat. Bagaimana orang seperti ini? Sholat ada, puasa ada, orangnya ta'an, tapi dalam soal kawin 2 tidak adil. Mungkin ya sekarang tinggal terus sama istrinya yang muda, yang tua ditelantarkan. Itu banyak yang demikian. Ya, kullu jadid ladzi, kata orang Arab. Setiap yang baru itu yang menyenangkan. Nah, maka tinggallah di rumah istri yang baru, istri yang lama disia-siakan. Ya, karena awi kepena urut, ya, karena nyanggot kepu yang tuha, kira begitu kata orang Aceh. Ini apakah dibenarkan dan demikian menurut ajaran agama kita? Kaum muslimin, muslimah serta para pendengar serta si penanya, si ibu yang bertanya, ya, ini mohon penjelasan Ustaz dari seorang hamba Allah, ya, juga di Banda Aceh. Ya, kita mengingat sebuah hadis Rasulullah. Idza kana 'inda ar-rajuli mar'atani falam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun aw saqit. Apabila seseorang laki-laki punya 2 orang istri dan dia tidak adil terhadap 2 istri tadi, maka nanti pada hari kiamat suami yang demikian dibangkitkan nanti pada hari kiamat, bahunya mereng atau jatuh sebelah. Nanti hari kiamat akan nampak orang-orang yang istrinya lebih dari 1 tidak adil, beginilah mereng sebelah. Akan tanda terus itu waktu dunia itu tidak adil itu. Itu nampak terus pada hari kiamat orang demikian. Ini hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam sunannya. Bagaimana berlaku adil? Ya, berlaku adil dari segi nafkah yang wajar, kiswahnya, pakaiannya yang juga yang wajar, tempat tinggalnya yang wajar, kemudian juga gilirannya, ya, tiap malam 1 malam atau 3 malam paling banyak sini, 3 malam di sana, harus adil sampai ke sana. Tapi Rasul mengaku, Allahumma hadza qismi wala talumni. Rasulullah itu istri beliau sampai lebih 10 itu. Waktu wafat beliau tinggal 9. Ada mengatakan 11, mengatakan 12 si Rasul. Tapi beliau mengatakan, Allahumma hadza qismi, ya Allah, inilah kemampuanku dan membuat adil pembahagian kepada istri-istriku. Fala talumni, jangan engkau celak aku ini, ya Allah. Kenapa? Karena
mungkin ada sesuatu yang di hati yang tidak adil. Ada istri lebih dari satu, mungkin lebih sayang pada satu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin sama kasih sayang. Inilah yang dikatakan Rasulullah, wala fala talumni. Itu beliau tidak mampu. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Yang jelas, keadilan giliran, nafkah, dan sebagainya harus adil. Jangan sampai disia-siakan, apalagi tidak pulang-pulang. Nah, ini bertentangan dengan ajaran agama kita. Nanti akan nampak pada hari akhirat seperti di hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kamu sekali-kali tidak mampu bersikap adil kepada para istri walaupun kamu ingin sekali. Itulah soal masalah hati tadi. Ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Janto, apabila hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha jatuh pada hari Jumat, sering itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah salat hari raya dibolehkan kita tidak melakukan lagi salat Jumat karena adanya rukhsah, ada keringanan. Tolong Bapak jelaskan bagaimana hukum sebenarnya. Terima kasih atas jawabannya. Dari Jantoy. Disebutkan, kita baca buku-buku hadis dari Zaid bin Arqam, disebutkan sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'ida thumma rakhasa fil jum'ah faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Rasulullah beliau salat Aid kebetulan jatuh pada hari Jumat. Lalu Rasul memberi rukhsah, memberi keringanan kepada orang-orang terhadap Jumat sambil mengatakan, siapa yang ingin salat Jumat kembali silakan salat. Tidak dipaksa, dasar hadis ini. Tapi jangan kita cukup membaca sebuah hadis. Mari kita hadis yang lain. Melihat Abu Hurairah mengatakan, Nabi disebutkan bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajrahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Nah, ini ujungnya. Telah terjadi, telah berkumpul pada hari ini dua hari raya, yaitu hari raya Aid, ya Aid, Idul Adha, Idul Fitri dari disebut di sini, dan hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya untuk kaum muslimin. Siapa yang senang, ya, siapa yang senang cukup dia. Siapa yang menghendaki, cukuplah hari raya itu pengganti Jumatnya. Sudah cukup. Tapi saya dengan para sahabat maksudnya mujammi'un, melakukan salat Jumat. Jadi Rasul, sahabat melakukan salat Jumat. Kalau begitu kepada siapa diberikan keringanan? Itu harus kita tanya. Beliau sahabat berjumat, kepada siapa berikan keringanan? Nah, kita jawab dengan perbuatan para sahabat. Disebutkan waktu Utsman bin Affan juga kejadian hari Jumat, hari raya. Utsman dalam khutbah hari raya mengatakan, ya ayuhan nas, qad ijtama'a 'idani fi yaumikum faman arada min ahli al-'aliyah yusalliya ma'ana falyusalli wa man arada an yansarifa falyansarif. Wahai umat manusia, sudah berkumpul hari ini dua hari raya dan hari Jumat. Siapa yang ingin dari ahlul 'aliyah, penduduk gunung, ahlul 'aliyah orang Badui, orang gunung, yang datang pagi-pagi salat Aid bersama Rasul, salat Aid bersama Utsman. Nah, itu namanya ahlul 'aliyah. Siapa yang ingin ahlul 'aliyah salat bersama kami salat Jumat, silakan salat. Siapa yang tidak ingin salat lagi Jumat, silakan bubar kembali ke tempat masing-masing. Kita baca satu lagi. Umar bin Aziz, cucunda dari Umar bin Khattab, itu waktu beliau mengatakan telah berkumpul dua hari raya waktu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, man ahabba an yajlisa min ahli al-'aliyah falyajlis fi ghairi haraj. Siapa saja ingin duduk terus menunggu Jumat dari ahlul 'aliyah, penduduk gunung tadi, Badui tadi, silakan duduk menunggu tanpa dipaksa. Berarti dasar hadis ini
Diberikan keringanan oleh Rasulullah kepada umat beliau yang tinggal jauh dengan Madinah, yaitu Ahlul Aliyah, orang pegunungan, orang Badui. Diberikan keringanan, tidak lagi salat Jumat, mereka cukup dengan salat zuhur. Kenapa? Karena tidak mungkin kembali lagi ke Madinah. Sekian kilometer orang Badui pergi untuk salat Aid pagi-pagi bersama Rasulullah. Mereka pulang tidak mungkin berbalik lagi. Diberi keringanan untuk orang demikian. Ini masjid dekat rumah. Ya, hari Jumat, hari raya, hari Jumat, masjid dekat rumah. Katanya diberi keringanan, tidak apa-apa, tidak perlu lagi solat Jumat. Ini mempermain-mainkan kewajiban Jumat. Timbul pertanyaan, apa hukum salat Aid? Salat Aid hukumnya sunan muakkadah. Apa hukum salat Jumat? Fardu Ain. Kepada saya pribadi, mungkinkah sunat membatalkan yang wajib? Itu kita jawab sendiri. Mungkinkah salat sunat membatalkan yang wajib? Jelas tidak. Jadi jangan kita permain-mainkan kewajiban Jumat. Nah, itu logikanya demikian, dasar hadis. Jangan satu yang kita baca saja. Nah, jadi harus kita lihat asbabul wurud. Kalau ayat asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, apa sebab dikeluarkan hadis itu? Kepada siapa dikeluarkan hadis? Oleh Rasulullah. Bukan kepada seluruh umat beliau, kepada orang-orang tertentu, orang Badui. Nah, demikian penjelasannya. Berikutnya, apakah jika kita sudah menikah, kita memanggil istri kita dengan sebutan mama, apakah dibolehkan? Apakah tidak jatuh talak? Kita panggil istri kita mama, ataupun ya bunda, ataupun ya panggilan lain, ya ibu kepada istri, apa tidak jatuh talak? Itu boleh atau tidak? Itu pertanyaan ya, dari seseorang hamba Allah. Ya, mungkin yang bersangkutan itu mempedomani kepada masalah dhihar. Di Al-Quran dan surah Al-Mujadilah dan Mujadalah ayat 1 sampai 2-3 itu menjelaskan bagaimana hukum dhihar. Seorang suami tidak dibenarkan menyamakan anggota tubuhnya, anggota tubuh istrinya dengan ibunya. Menyamakan badan istrinya dengan ibunya, itu namanya dhihar. Namun sebagai ulama lagi, bukan dengan ibu saja, dengan mahramnya. Wanita mana saja diharamkan nikah, tidak boleh disamakan istri kita dengan orang tersebut. Dhihar itu waktu jahiliyah sama dengan tolak. Tapi dengan datang Islam bukan tolak. Berarti dengan dhihar tidak jatuh tolak. Tidak. Cuman orang yang mendhiharkan istrinya kena kafarah. Itu Al-Mujadilah, ayat Mujadalah ayat 3. Wajib kena kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Dan ada budak sekarang. Kalau tidak mampu, tidak ada, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ya, tiap orang itu dikiaskan dengan puasa, yaitu setengah bambu beras, dikurang lebih 30 bambu beras. Wajib dibayar. Sebelum dibayar kafarah, tidak boleh campur dengan istri, haram mencampurinya. Min qabli ayatamassa. Ya, sebelum dibayar tadi, sebelum dibayar tadi, ya, tidak dibenarkan mereka campur. Jadi wajib membayar kafarah dulu, baru dibenarkan campur. Kalau tidak, haram hukumnya. Nah ini, kalau juga dicampur enggak, kafarah enggak mau bayar, maka si istri berhak mengadu ke pengadilan, pengadilan berhak memutuskan perkawinan di antara mereka berdua. Ini menyamakan dalam ayat dan hadis begitu. Tidak pernah disebut kalau menyebutkan nama istri dengan dipanggil mama, dipanggil ibu, dipanggil bunda, tidak. Nah, disebut di ayat dan disebut di hadis. Ini panggilan apa? Mama anak kita, ibu mama anak kita. Nah, ibu itu apa? Anak kita menyebut ibu, ya. Jadi hal ini tidak menjatuhkan talak dan tidak termasuk ke dalam dhihar, tidak menyamakan anggota badannya. Demikian saya menjawab. Ya, kita lanjutkan. Dulu sewaktu kira-kira saya berumur 6 tahun, saya pernah melempar seekor kucing dalam selokan sampai mati.
Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa tersebut? Dan apakah saya harus membayar garam kepada anak yatim? Bayar garam? Ya. Sekarang saya sudah berumur 16 tahun. Mohon pencerahannya. Ini dari seorang anak muda umur 16 tahun. Waktu 6 tahun pernah melempar kucing dalam selokan sampai mati. Bagaimana dosa yang dia lakukan? Ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita supaya mengasihi makhluk hidup yang lain. Dia tanpa dosa, kita dilarang membunuhnya. Bahkan orang yang menyayangi binatang, itu disebutkan di hadis. Sampai orang yang WTS itu melihat anjing yang kehausan, dia turun mengambil air dengan sepatunya, diberikan kepada anjing, Allah mengampuni dosanya. Masya Allah. Begitu pengampunan Allah kepada orang yang menyayangi binatang. Jadi ajarkan pada anak-anak kita, jangan sampai sembarangan membunuh binatang tanpa alasan, dapat sebab. Tapi binatang yang disuruh bunuh, seperti binatang berbisa, anjing galak dan sebagainya, itu memang disuruh bunuh. Tapi tanpa alasan, kucing pula ini. Nah, pertanyaan, apakah mesti bayar kafarah dengan bayar garam? Maaf, mungkin kajian ilmu saya belum sampai ke sana. Saya tidak pernah menemukan tuntunan Rasulullah. Apabila kamu membunuh kucing, bayarlah dengan kafarahnya dengan garam sekian. Tidak pernah saya temukan. Ini suatu adat di Aceh. Ya, menyomati mi, yang bayar dengan tira. Sehingga aneh bin ajaib, supir di jalan itu ketabrak kucing. Apa jadinya? Diambil bajunya. Kalau tidak ada baju singletnya, dibungkus kucing, dikafani. Begitu dia takut kepada kena petaka nanti, bala karena menabrak kucing. Tetapi kalau ketabrak orang, lari dia. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Ya, itu lari, tabrak lari namanya. Kalau kucing diambil, kalau orang lari dia. La haula wala quwata illa. Begitulah manusia sekarang ini. Nah, ini salah besar kalau demikian ya. Jadi saya jawab kepada anak muda bertanya, Anda sudah melakukannya umur 6 tahun. Anda masih belum baligh, belum buku mukallaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Anda. Dan kepada Anda tidak diwajibkan membayar kafarah garam dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti hari kiamat, waktu dibuka pengadilan nanti, Allah Maha Adil, dia datangkan kucing yang Anda bunuh, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda, melepaskan ke Anda, karena umur Anda masih 6 tahun, masih anak-anak. Demikian saya jawab. Ya, kita lanjutkan. Orang pasang kawat gigi sewaktu meninggal, apakah harus dibuka kawat giginya? Atau bagaimana Ustaz? Syukran. Ini pertanyaan ya. Pasang kawat gigi. Sewaktu meninggal, apa harus dibuka kawat giginya? Nah, bagaimana? Ini pertanyaan. Orang yang giginya tidak teratur, ya, bahasa Aceh pun jahung 3 tahun ya. Nah, itu bahasa Aceh. Itu dianggap gigi tadi berarti penyakit, itu tidak pas. Silakan, boleh hukumnya memasang kawat gigi. Tetapi kalau giginya sudah bagus, rapi, rata, pakai pula untuk show, ya, untuk menampak-nampakkan pada orang, ya, sampai kapan-kapan tanpa alasan senyum sendiri, menampakkan gigi pada orang yang ada kawatnya. Padahal kawat gigi itu dipasang tidak indah dipandang itu. Lebih bagus gigi yang rapi tadi tidak pasang kawat. Bagus dia lihat. Pasang kawat itu nampak hitam gigi. Tidak bagus. Tapi begitulah mode anak-anak sekarang. Tapi tanpa alasan jangan pasang. Pertanyaan bukan itu. Kalau meninggal nanti, kawat giginya perlu dibuka atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau kawat gigi, itu namanya kawat ya. Kalau betul-betul kawat itu berarti benda suci. Kalau benda suci tidak perlu dibuka. Seperti orang pakai gigi palsu, waktu meninggal tidak perlu dibuka sebenarnya. Tetapi kalau gigi tadi, gigi emas yang diharamkan itu perlu dibuka. Sama halnya, maaf, orang perempuan pakai IUD, pakai IUD spiral, pakai IUD dalam uterusnya. Itu waktu meninggal apakah perlu dicabut? Masya Allah, kalau dicabut itu dibuka pahanya, dilihat pula aurat besar orang, Masya Allah, dosa didapat. Itu kalau IUD barang yang halal, kenapa mesti dicabut? Tidak apa-apa, biar di badan saja. Tidak ada perintah yang cabut itu.
Nah, demikian jawaban juga dengan sama dengan gigi kita sebutkan tadi. Jadi tidak perlu dibuka. Ya, selanjutnya saya berdoa agar Tengku selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tengku, saya punya kawan kos satu rumah. Ini menarik ini. Dia sering bawa pacarnya ke rumah kos untuk berzina. Astaghfirullah. Nih anak muda, saya ulangi supaya lebih jelas persoalan. Tengku, saya punya kawan kos satu rumah. Dia sering bawa pacarnya ke rumah kos untuk berzina. Kadang-kadang sampai nginap di rumah. Tetapi sudah saya larang, masih juga dia bawa. Saya sering sholat di masjid, tetapi waktu saya tidak sempat sholat di masjid karena baru pulang kerja, terpaksa saya sholat di rumah. Ternyata kawan saya lagi berzina sama pacarnya. Tetapi sekarang saya sudah marahan sama dia, karena saya ingatkan jangan ulang lagi kebiasaannya itu. Tetapi dia tidak terima, malah marah sama saya. Sampai sekarang saya tidak ngomong sama dia. Yang anehnya lagi, dia siap berzina. Dia siap berzina, habis berzina maksudnya. Dia siap berzina, salat sama puasa Isnin Kamis, tetapi berzina tetap saja. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang saya kesal dalam hati sampai saya berdoa biar dapat musibah orang itu. Apakah saya berdosa, Tengku, sudah doain orang? Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, begitu anak muda yang taat pada Allah. Ya, diingatkan lagi. Kemudian habis doa yang tidak baik kepada kawannya, dia menyesal berdosa atau tidak. Itu betul-betul mudah-mudahan jadi anak muda dalam lindungan Allah nanti pada hari kiamat. La dhilla illa dhilluh, tiada lindungan kecuali lindungan Allah. Termasuk syabun nasya'a fi ibadat azza wajal, anak muda yang tumbuh ibadat pada Allah. Mudah-mudahan termasuk anak kita yang bertanya ini. Jadi sikap Ananda sudah benar. Anda menegur kawan yang berbuat salah disuruh dalam Islam. Kita berlihat seseorang bila kita melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Tak mungkin dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan kalbu, dengan hati kita masing-masing membencinya. Itu adhaful iman, iman yang paling lemah. Tutuna Rasulullah. Anda semampu Anda telah menegurnya. Benar sikap Anda demikian. Nah, kemudian di ujung pertanyaan tadi, doain tidak baik. Sebenarnya dalam Islam, walaupun orang sudah berzina begitu, ya dia masih muslim. Selama berzina imannya keluar, kemudian masuk lagi salat, puasa tadi. Masya Allah, dia main-mainkan Tuhan ini nampaknya. Ya, Rasulullah beri contoh kepada orang yang tidak mau beriman, orang Taif. Waktu diminta oleh Jibril untuk menghancurkan negeri Taif, Rasul mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, mereka belum mengetahuinya. Ya, mudah-mudahan ya Anda mendoakan yang baik kepada kawan Anda, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ingatkan, sebaiknya Anda berpisah dengan teman yang demikian. Karena dalam Islam dituntunan, sebahagian dari tanda bahagia seseorang, wa khulata'uhu shalihin, teman sepergaulannya adalah orang-orang baik. Jangan berteman dengan orang tidak baik. Berteman dengan orang yang demikian, dengan demikian naudzubillah, jangan-jangan kita terperosok ke lembah yang sama, naudzubillah min dzalik. 3-2 gol hego kata-kata laganya. Danyo pi ruh ci kena, naudzubillah. Jadi saya harapkan pada Anda bertanya ini, tu mudah-mudahan berpisah saja dengan kawan demikian. Kemudian kepada pemerintah kita serukan, mudah-mudahan malam ini pemerintah mendengar ceramah Abidur Rahman. Baik pemerintah kota, apalagi pemerintah Aceh, supaya dibuat suatu kanun tentang rumah kos. Dibuat kanun tentang rumah kos, bahwa rumah kos tadi betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Rumah kos khusus untuk putri, rumah kos khusus untuk putra. Jangan ada campur bau di situ. Harus ada sanksi yang jelas kepada yang melanggar kanun tersebut. Itu mudah-mudahan legislatif, eksekutif, itu tanggung jawab Anda nanti sebagai pemimpin umat. Mudah-mudahan ada perhatian ke masalah-masalah ini. Kita sebagai pemimpin
itu harus memperhatikan kepada rakyat yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua anda pemimpin diminta tanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Tuntunan Rasulullah SAW. Dan juga kepada yang punya rumah kos, jangan hanya mementingkan uang masuk dari sewa rumah. Betul-betul dikontrol terhadap rumah kos yang kita sewakan kepada anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya. Hanya untuk peng mentong. Ingat, itu kita memberi peluang orang berbuat salah berdosa, turut berdosa. Saya ulangi, memberi peluang kepada orang berbuat salah, masuk zina tadi, berarti yang punya rumah kalau tahu turut dia berdosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan anda bertolong-tolongan terhadap dosa dan permusuhan sesama. Itu tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya hanya tewa rumah mentong. Seperti dulu-dulu waktu NGO. Dengan bayaran yang ratusan juta, tergiur kita sewa rumah NGO. Tahu-tahu NGO orang asing bawa ke sana, WTS. Berzina mereka di sana, malam suntuk di rumah kita yang kita sewakan. Ambil awang tadi, naik haji kita, astagfirullah, wang yang tidak benar. Itu pernah banyak orang yang begitu. Betapa banyak itu hal yang demikian. Karena dipikirkan duit saja. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kita serukan juga yang punya rumah itu betul-betul kontrol terhadap rumah yang disewakan. Menyambut-temeng lagi yang pedebit aja gede. Biar peti wali, pagap aja gede. Juga orang tua kampung, kecil tengku, tua muda, menyona lagi yang drop aja gede. Ini juga kalau mungkin, kalau tidak takut, jangan ragu-ragu. Tolong yang bertanya ini, sampaikan masalah ini kepada yang aparat yang berwenang, kepada WIHA, Satpol PP, kapan mereka masuk, supaya itu termasuk jelas itu khalwat yang sudah kelewat batas, supaya dapat mendapat hukuman. Hukuman dunia, hukuman Allah itu Allah yang Maha tahu. Ini kita serukan ya kepada semua pihak agar ada perhatian kepada yang tadi. Kamu semua berbahagia, demikian beberapa pertanyaan yang kita jawab pada hari ini. InsyaAllah kita akan jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah terus memimpin kita ke jalan ridhoinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.